بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, jumpa lagi bersama saya di channel Agus Hermansyah Abu Huda, channel yang khusus untuk dakwah, membahas tentang ruqyah syar'i, ruqyah mandiri, kemudian membahas tentang herbal sunnah, pengobatan cara Nabi, kemudian juga membahas tentang adab-adab sunnah, dan masih banyak lagi. Pada intinya adalah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin bahas tentang pelet. Ya, ini sudah tidak asing lagi di Indonesia kalimat pelet ini. Ya. Yang kita pahami pelet ini adalah ingin membuat hati seseorang yang tadinya benci menjadi suka kepada kita. Itu yang kita pahami di masyarakat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqa wa samaima wa tiwala syirkun." Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sesungguhnya ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ya, ruqa ini jamak dari kata ruqyah. Maksud ruqyah itu adalah mantra. Jadi mantra-mantra, ya, yang mengandung kesyirikan. Ruqyah itu ada dua. Ruqyah syar'iyyah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW dan ruqyah syirkiyah. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah ruqyah syirkiyah yang mengandung mantra-mantra yang bersifat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ruqa wa samaima, dan jimat, ya, wa tiwala, guna-guna atau pelet, syirkun, adalah syirik. Ya, saya ulangi hadisnya, inna ruqa wa samaima wa tiwala, ya, inna ruqa wa samaima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya mantra jimat. Ibnul Athir rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa arti kata tiwalah di sini yaitu sihir atau sejenisnya yang dilakukan oleh seorang wanita agar tetap dicintai oleh suaminya. Rasulullah SAW memasukkan ke dalam kategori kesyirikan karena keyakinan mereka bahwa guna-guna tersebut bisa mempengaruhi dan melakukan kebalikan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, ruqyah boleh saja, ya, asal tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Sebagaimana hadis Nabi, la ba'sa bi ruqyati ma lam takun syirkun. Ya, kata Nabi, tidaklah mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kemusyrikan. Hadis riwayat Muslim. Ya, kemudian apa gejala dari ilmu pelet? Ada gejala-gejalanya. Jadi ketika seseorang udah dipelet oleh lawan jenisnya, ya, tapi kita tidak berpatokan hanya kepada seorang wanita saja, laki-laki pun, ya. Justru yang paling banyak saya sering temukan kasus ini adalah wanita yang dipelet. Yang sering saya ruqyah, wanita yang dipelet oleh laki-laki, ya. Gejala dari ilmu pelet pertama yaitu asmara atau nafsu birahinya dan cintanya yang bertambah. Ini ciri-cirinya, nafsu birahi dan cinta yang bertambah. Kemudian yang kedua, ya, keinginan yang besar untuk banyak melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, ciri-ciri yang terkena ilmu pelet, tidak sabar untuk menahan rasa cintanya. Yang keempat, sangat rindu untuk melihatnya. Selalu ingin bertemu
walaupun hanya beberapa saat saja berpisah, ingin ketemu lagi, ingin ketemu. Apalagi kalau sudah berjauhan, yaitu bahkan ya sampai-sampai dia rela menyeberang, bahkan ya sampai-sampai dia rela menyeberangi apa saja. Sampai ada yang mengatakan, seandainya dia bisa berenang, dia akan berenang untuk menemui orang itu. Ini kedahsyatannya ilmu pelet. Namun kita tidak usah terkesan dengan ilmu seperti itu, karena ilmu seperti itu ilmu yang diharamkan, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ciri-cirinya dia selalu taat kepada pasangannya. Apa yang diperintahkan, apa yang dibilang, apa yang diucapkan oleh pasangannya yang memberikan pelet kepada dia akan mentaati perkataannya. Ini adalah sesuatu yang aneh sekali. Berbeda kalau seorang istri memang benar-benar taat kepada suaminya karena Allah, ya, taat kepada suaminya karena Allah, itu berbeda. Kemudian bagaimana terjadinya ilmu pelet ini? Bagaimana terjadinya atau sebabnya apa? Ya. Sebabnya adalah ketika ada salah satu dari pasangan suami istri, ya, kita contohkan saja istri, ya, istri yang menginginkan suaminya agar suaminya ini nurut kepada dia, taat kepada dia. Apa yang si istri yang suruh, suaminya takut, sehingga dengan ketakutan itu dia taati, ya, sehingga dengan ketakutan itu dia taati. Maka wanita tersebut berusaha mencari ilmu pelet, ya, ilmu pelet untuk menundukkan suaminya. Jadi pada hakikatnya pelet ini menundukkan, ya, membuat orang menuruti apa yang dia pinta, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Si dukun akan meminta baju bekas yang dipakai oleh suaminya untuk dibawa kepada si dukun, baik pecinya, baju dalamnya, atau sarung tangannya, atau kaos tangannya. Jadi pada intinya adalah yang diminta oleh si dukun dalam kitab ini diterangkan, yaitu pakaian yang sudah dipakai yang bau keringat si suami. Itu yang diminta oleh si dukun. Jadi itu seperti itu, ya. Kemudian nanti, ya, si dukun, ya, memberikan sesuatu kepada si pasangan tersebut yang datang ke rumah si dukun, ya, memberikan sesuatu benda. Bisa benda itu dimasukkan di makanan atau di minuman, kemudian diminum suaminya. Nah, ini dengan seperti ini, maka ketika diminum, maka otomatis suaminya akan berubah, ya. Karena apa? Karena masuknya jin ke badannya. Kemudian juga bisa ilmu pelet itu ditanam di sebuah tempat yang tidak diketahui. Itu bisa seperti itu. Terkadang juga ada, ya, dalam kitab ini dijelaskan, yaitu dari benda-benda yang najis, darah haidnya wanita dicampur di kopinya, di tehnya. Nah, ini seperti ini. Ini masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ciri-cirinya kalau dia sering sakit perut, sakit lambung, itu berarti sihir melalui makanan atau minuman. Apa efek samping dari ilmu pelet ini? Efek sampingnya banyak, ya. Suaminya sering sakit-sakitan, ya, ataupun istri yang tadi yang dipelet misalnya, maka istrinya pun sering sakit-sakitan. Saya di sini ambil contoh saja untuk suami, ya, biar lebih mudah. Ketika seseorang terkena ilmu pelet, maka dia gampang sakit. Sakitnya sampai bulanan bahkan tahunan. Lantaran apa? Guna-guna tersebut. Yang kedua, terkadang yang terjadi justru sebaliknya. Suami justru terkadang membenci istrinya. Ini akibat ketidaktahuan tukang sihir terhadap ilmu sihirnya sendiri, ya. Terkadang si suami juga membenci istrinya. Yang ketiga, terkadang seorang istri melakukan guna-guna tersebut dengan tujuan agar suaminya membenci wanita yang lain. Jadi istrinya ini buat ilmu pelet ini supaya apa? Supaya suaminya tidak menyukai wanita-wanita lain. Sampai pada tingkat ibunya. Jadi semua wanita termasuk saudarinya, ibunya, dia benci semua. Jadi yang dicintai, yang disayangi hanyalah istrinya saja. Sampai segitunya ilmu pelet ini, ya. Termasuk bibi-bibinya, siapa saja wanita, ya. Karena apa? Target dia adalah mencintai seseorang saja, yaitu istrinya saja. Jadi ibunya, bibinya, saudarinya semua dia benci. Masya Allah. Inilah efek negatif atau efek yang tidak baik dari ilmu pelet ini. Maka Anda yang sudah melakukan ilmu pelet seperti ini, yang menundukkan seseorang demi memenuhi nafsu Anda, maka hentikan. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ruqyah diri Anda dan diri pasangan Anda
ketika memang Anda pernah memberikan pelet kepada dia. Kemudian yang keempat, ya, terkadang efek samping dari guna-guna tersebut menyebabkan sang suami benci semua wanita termasuk istrinya sendiri, ya. Bahkan sampai menceraikannya. Ini karena efek dari pelet tadi. Ya, itu bisa seperti itu. Niatnya tadi ingin menundukkan suami, niatnya untuk membuat suami taat kepada dia, niatnya untuk buat suami tadi makin mencintai, tapi salah. Ya, malah sebaliknya, itu ada terkadang seperti itu. Ya. Apa sebab-sebabnya terjadi pelet? Ya. Pertama, sering cekcok suami dengan istri. Yang kedua, ada juga istri yang sangat rakus terhadap harta sang suami, terutama kalau suaminya orang kaya. Ya, maka dia berusaha untuk mencari ilmu agar membuat suaminya nurut kepada dia. Yang ketiga, pelet terjadi sebabnya karena perasaan cemburu sang istri yang sangat berlebihan. Misal, ya, mendapat kabar bahwa suaminya sedang lagi kenalan sama wanita lain, ya, maka dia berusaha untuk mencari ilmu untuk menundukkan suami. Mungkin niatnya baik, ya, ingin menyelamatkan suami, tapi caranya salah. Caranya salah. Karena apa? Karena tidak paham ilmu agama, sehingga melakukan kesyirikan, mendatangi dukun, mencari ilmu-ilmu yang salah. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, ya, ada sebenarnya ilmu sihir yang halal itu ada, ya. Ada yang dihalalkan. Yang dihalalkan yaitu seorang istri berdandan cantik-cantik, wangi-wangi untuk suaminya. Ketika suaminya datang dari kerja, maka dia sambut suaminya, dia wangikan badannya, dia berdandan secantik-cantiknya. Kemudian dia tersenyum kepada suaminya, dia siapkan makanan kesukaan suaminya. Ini pelet yang halal ini, seperti ini, yang dibolehkan. Jadi tidak perlu ibu-ibu, para istri di rumah mencari ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa dengan cara, sebenarnya ini sunnah, ya. Sebagaimana, ya, dalam Islam diajarkan bagaimana cara melayani suami, bagaimana cara melayani suami. Terkadang yang kita sedihkan adalah ketika ada acara-acara pernikahan, pesta pernikahan, atau acara-acara pesta di rumah teman-temannya, barulah dia memakai perhiasan semua di tangan-tangannya, kemudian dia memakai wangi-wangian, memakai gaun yang sangat cantik, kemudian dia pakai makeup yang tebal, demi untuk menghadiri pesta tersebut. Berarti kecantikan dia bukan untuk suaminya, tapi berhias dirinya itu karena adanya orang-orang. Jadi bukan karena suaminya. Kasihan suami yang beli make up, parfum, baju, tapi bukan untuk suami kecantikannya. Berhiasnya bukan untuk suami, tapi untuk orang lain. Ya. Jadi yang tadi itu, ya, itu kata pengarang kitab ini, wallahi katanya, itu adalah sihir yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara melayani suami dengan sebaik-baiknya pelayanan. Ya, berkata yang lembut, kemudian selalu wangi di dekat suami, kemudian membuat hati suami senang, menyambut suami ketika datang, kemudian selalu berhias di depan suami, selalu cantik di depan suami. Ini merupakan sihir yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghindari semua hal-hal yang menyebabkan suami menjadi marah, ya kan? Semua dihindari. Apa yang tidak disenangi suami maka itu dihindari. Ini adalah sihir yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak keadaan ya, wanita sekarang, istri-istri sekarang itu ketika dekat suaminya, ya, dia tidak memperhatikan kondisi bau badannya yang berbau dapur, bawang, ya, bau cabai, ya. Kemudian pakainya lusuh, ya. Ini tidak diperhatikan. Tapi ketika keluar dari rumah, barulah dia memperindah dirinya, seolah-olah kecantikannya bukan untuk suaminya, tapi untuk orang lain. Ya, kita lanjutkan pengobatan terhadap pelet. Ya, ini bisa dicatat pengobatannya, yaitu pertama, ya, tetap sama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1-5, kemudian surat At-Taghabun ayat 14, 15, 16, ya. Ayat 14, 15, 16 surah At-Taghabun, ya. Ini yang dibacakan. Kemudian yang kedua, surat Yunus ayat 81-82. Surat Yunus 81-82. Kemudian yang ketiga yaitu
surat Toha ayat 69. Yang keempat surah Al-Baqarah ayat 255. Ya, langsung dibacakan pada si pasiennya dengan menyentuh dadanya atau menyentuh kepalanya atau apa saja. Yang kedua dengan membuatkan air ruqyah. Ini semua ayat dibaca kemudian ditiupkan ke air satu botol yang besar. Nah, sebaiknya dari pengarang kitab ini, sebaiknya ruqyah tersebut disembunyikan dari istrinya. Khawatir kalau istrinya tahu maka dia akan memperbaharui lagi sihirnya, dia tambah lagi sihirnya karena sudah diketahui bahwasanya suaminya sedang diterapi ruqyah. Ya. Jadi seperti itu. Maka hadirin hadirat yang Allah muliakan, maka semua ini disebabkan adalah karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bingung mencari kebahagiaan, bingung mencari ketenangan dalam rumah tangga. Dia bingung bagaimana caranya rumah tangga bisa harmonis. Dia bingung bagaimana rumah tangganya bisa bahagia. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan dalam rumah yang bisa memperbaiki rumah tangga. Yang dia ingat adalah bagaimana mendatangi dukun supaya suaminya taat kepada dia, suaminya bisa nuruti apa yang dia mau. Nah, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya, yang memberi rezekinya, yang memberikan hidup dan mati seseorang, yang menciptakan suasana bahagia dan sedih itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatlah diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendatangi mereka yang diharamkan oleh Allah, mendatangi dukun. Maka inilah perkara yang disalahkan, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk kategori syirik. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Anda telah melakukan, bertobatlah kepada Allah, kemudian berusaha berikhtiar untuk membersihkan diri Anda dengan ruqyah, baik diri Anda ataupun pasangan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Kemudian tambahan untuk terapinya tadi bisa dengan menggunakan daun bidara 7 lembar untuk diminum. Sebelum diminum dibacakan ayat ruqyah. Ya. Bisa juga digunakan untuk mandi. Rutin setiap hari. Ya, rutin untuk menerapi diri Anda. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan kalau mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghindari apa yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah hidup Anda, hidup rumah tangga Anda dengan agama. Orang yang jauh dari agama, maka dia tidak akan bahagia. Karena kebahagiaan sesungguhnya itu dalam ketaatan kepada Allah. Sejauh mana dia taat kepada Allah dan sejauh mana menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya. Saya kasih contoh. Burung ini kalau ditaruh dalam sangkar, walaupun sangkar emas, dia tidak akan bahagia. Kenapa? Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika dia berada di alam yang lepas, ya kan? Ikan akan hidup ketika dia di air. Ikan kalau naik di darat maka dia akan mati. Begitulah manusia. Kalau dia bukan pada kudratnya, yaitu kudratnya agama, kebahagiaan manusia itu dalam ketaatan kepada Allah, ya, menjalankan perintah Allah. Itu kebahagiaan sesungguhnya. Kalau dia keluar dari sini, dia tidak akan bahagia. Bukan harta yang buat dia bahagia, bukan jabatan yang buat dia bahagia, bukan istri cantik yang buat dia bahagia, bukan suami yang cakep buat dia bahagia, bukan suami yang punya jabatan, kekayaan, mobil yang buat dia bahagia, tidak. Tapi kebahagiaan itu kalau dia dekat kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terkadang kita lupa dengan perkara seperti ini. Insya Allah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga terus menambahkan wawasan kita, iman kita kepada Allah, merubah akhlak kita, melembutkan hati kita, lisan kita, sikap kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.